Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hongkong, dari Jakarta Voice of Indonesia, saya Skarsari. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Iya, senang banget hari ini tanggal 28 September menjadi satu momen yang akan menjadi sangat berharga ya Sam ya bagi kita semua ya. Betul. Tapi nanti aja deh kita kasih taunya ya. Kita mau ngomongin yang lain dulu ya. Bersejarah untuk kita berdua. Udah siaran udah setahun lebih ya. 1,5 tahun loh. 1,5 tahun dan 2 kali acara off air ya. Iya. Dan di tahun lalu tuh sukses banget ya kegiatannya ya. Betul. Yang datang juga rame, acaranya seru, pecah banget. Kemudian juga semua orang senang gitu ya. Yang paling penting kan semua orang senang gitu ya, bisa mempertemukan orang-orang Indonesia, masyarakat Hong Kong. Ada Pak Konjennya juga. Semoga untuk kali ini juga bisa sukses acaranya. Yes. Ya, jadi ada awalnya ini kita ada ringkas topik santai ya, ringkasan Belt and Road Summit 2025 ya. Oh, walaupun santai tapi yang dibahas nggak santai nih. Iya, kemarin kan udah lewat sebetulnya, tapi ini Iya. ringkasan. Pada awal tahun bulan September ya, tepatnya tanggal 10 sampai tanggal 11 September diselenggarakan kembali Belt and Road Summit ke-10. Acara ini diadakan bersama oleh pemerintah Hong Kong ya, dan Hong Kong Trade Development Council. Ya, selama 2 hari summit tahun ini menghadiri lebih dari 90 pembicara dari 18 negara. Ya, dari 18 negara Economic Belt and Road. Ya, acara ini melanjutkan tradisi 10 tahun sebagai wadah dialog kebijakan, pertukaran bisnis dan penjodohan investasi dengan tema Collaboration for Change, Shape, Share Future. Wah. Oke. Tahun ini summitnya berfokus pada peluang pasar baru dan mempertegas posisi Hong Kong sebagai jembatan untuk dialog kebijakan dan investasi di antara negara-negara ekonomi Belt and Road ya. Jadi lumayan ya ini untuk meramai-ramaikan sebetulnya ekonomi di negara-negara yang berpartisipasi di Economic Belt and Road ya. Oke, dan di sini juga Hong Kong Tourism Board ini menampilkan Muslim Friendly Tourism ya. Ya, ada Hong Kong Tourism, ya benar, Muslim Friendly, karena sekarang lagi dipromosikan ini jadi setiap tempat tuh, misalnya shopping mall ada tempat sholatnya, Ada musolanya, ada makanan halal ya. halal. Oh, jadi di sana udah Jadi, mudah ya menemukan musola tuh, nggak sulit lagi ya. betul, dan akan diperbanyak ya Yeay. tempat-tempat seperti itu, dan terutama mereka memprioritaskan ini halal food ya. Jadi kayak Chinese food tapi halal. Ya, jadi kemarin saya kemana ya, di Hotel Fullerton kalau nggak salah. Fullerton itu ada Chinese restaurantnya, is a Michelin 1 star, tapi dia ada halal food, ada halal kitchennya. Jadi kitchennya tuh kitchen halal. Jadi terpisah dengan kitchen yang tradisi biasa. Jadi karena nggak, pisaunya juga semuanya tampan, Mangkuknya, yang buat potong-potong itu daging apa? Iya itu tiba-tiba saya lupa namanya. Jambannya. Bukan, jauh itu jauh banget, bukan. Jauh Apa namanya ya? Kalau tiba-tiba disuruh recall tuh suka susah ya. Padahal saya tiap hari masak loh.
Itu papan yang Iya, cutlery buat board, kita sebut aja cutlery board ya. ya cutting board, Cutting cutting board board. terpisah. Ya nggak, saya semua kan harus yang bisa terkontaminasi Iya, itu cutting board. betul. Ya nggak? Benar, paling penting itu Ya. memang Yang cutting lainnya boardnya itu ya. sih stainless steel, gampang kan kalau dicuci kan nggak nempel itu. Tapi tetap sih kalau untuk standarnya tetap maunya yang terpisah gitu ya, dan dengan adanya pembagian dapur ini jadinya semakin terjamin kehalalannya. Betul. Wah, jadi makin banyak nih ke depannya pasti orang-orang Indonesia yang mau makan-makan di Hongkong udah nggak perlu khawatir lagi ya Sam ya. Iya, dan mereka semua restoran-restoran itu, ya nggak, itu mereka menggantungkan sertifikat halal. Oh, Ya nggak, dari Muslim, komunitas Muslim di Hong Kong. jadi itu hampir semua restoran atau restoran-restoran Enggak, tertentu restoran aja? yang ada Halalnya halalnya. aja ya. Dan Halalnya semakin aja. banyak ya sekarang ya. Ya, jadi kalau dia orang udah declare mengatakan bahwa restoran saya ada halal kitchennya, mereka harus cantumkan sertifikat halalnya. Oke. Ya. Jadi kalau orang Indonesia nggak perlu makannya tuh di restoran Indonesia, terus bisa nyobain makanan asli Hong Kong atau makanan Chinese food yang udah ada logo halalnya. Jangan khawatir, dan semakin banyak ya. Iya, penting. Lain kali kalau Hong Kong jangan makan makanan Indonesia. Makan bakso lagi, makan pecel ikan lagi iya. gitu ya. Naik pesawat dia nggak ke Hong Kong, makannya bakso lagi. Nggak jauh-jauh dari nasi ayam goreng ya. Iya deh, nanti kita akan coba cari-cari makanan yang rasanya otentik tapi halal ya, dan udah semakin Betul. banyak ada di sana. Oke, itu tadi cerita dari Hong Kong. Kalau dari Indonesia sendiri nih yang suka lari, ada kegiatannya nih baru masih berlangsung sih hingga hari ini, ada namanya Rhino Ekoran di Tanjung Lesung. Kalau Rhino itu kan karena di sana kan tempatnya badak bercula satu ya, dan ini juga event larinya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi hewan langka gitu. Tapi jangan khawatir, larinya nggak bareng badak-badaknya kok, jadi terpisah ya. Kan takutnya khawatir nih nanti tiba-tiba diseruduk atau gimana gitu. Saya bisa baca nih pikirannya saya nih, kayak udah takut nanti diseruduk gimana gitu kan. Terpisah kok ya. Dan hari ini berakhir, tapi kalau Anda tertarik bisa mengikuti kegiatannya di tahun depan dan bisa dipantau terus untuk informasinya. Mantap. Iya, mau lari sama badak? Enggak, Makin kencang nanti larinya. Karena takut dikejar sama badak bercula satu. diuber-uber sama badak nanti. Tapi larinya kalau nggak salah mereka pelan ya, jalannya nggak. Tapi namanya kalau lagi nggak marah atau ngamuk tetap aja takut ya. Cepet lu badak. Cepet juga ya badak itu ya. Kok tahu sih saya pernah dikejar badak ya? Lihat di film lah. Kirain ya. Dan sembari menikmati keindahan pantai di Tanjung Lesung, pantai paling ujungnya di Jawa. Udah pernah kesana belum Sam di Tanjung Lesung? Jauh sih memang perjalanan daratnya ya. Dari Jakarta sekitar 6 jam. Tapi ya ada banyak hal sih, gak cuma pantai tapi ada juga sih badak-badak itu. Dan pendengar, untuk kali ini kita seperti biasa kita punya tamu di episode kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sama mahasiswi dari IPB University Sam. Jadi masih soal pantai-pantai juga ya. Jadi nelayan-nelayan Indonesia itu kan seringkali kalau misalkan mereka melaut itu belum memiliki peralatan yang memadai gitu ya. Jadi mereka ini, anak-anak muda ini menciptakan satu life jacket sederhana yang bisa dibuat dan juga dibelinya dengan harga yang sangat murah gitu. Kalau life jacket kan biasanya harganya sekitar 1 jutaan sampai 2 juta gitu ya. Ini buatan mereka hanya 100.000 rupiah aja tapi aman insya Allah. Wah, harus dijual ke pemerintah setempat itu. Iya benar. Jadi nanti kita nggak akan dengar ada cerita-cerita kecelakaan atau tenggelam dan lain-lain gitu ya. Apalagi harganya dan bisa dibuat sendiri, dan mereka ini mengajarkan kepada nelayan-nelayan untuk bisa membuat sendiri. Wah, anak-anak mudanya ini ya baik-baik dan juga kreatif-kreatif gitu. Langsung aja kita akan berbincang-bincang. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hongkong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hongkong.
siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hongkong, seperti saya sampaikan bahwa kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan anak muda Indonesia yang berprestasi nih bersama dengan timnya menciptakan satu inovasi yang sederhana tetapi memiliki banyak makna dan memberikan banyak arti penting ya bagi masyarakat di sana. Bersama dengan Mbak Amanda Putri Cinta, mahasiswi dari IPB University dan juga merupakan ketua tim pelaksana dari pengembangan masyarakat Himafarin. Mbak Cinta, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Ini seru banget nih karena ternyata Mbak Cinta lagi di Labuan Bajo ya, satu daerah di Indonesia yang sangat terkenal dengan kecantikan alamnya. Saya belum pernah ke sana, tapi semoga nanti pendengar Halo Jakarta, Halo Hongkong juga bisa berkunjung ke Labuan Bajo seperti Mbak Cinta nih. Tapi kita mau ngobrolin bukan soal Labuan Bajo nih Mbak Cinta, tapi Mbak Cinta sama teman-teman ini memiliki satu karya ya, yang namanya itu Jabot. Apa sih Mbak, itu boleh diceritain nggak Mbak? Oke, baik. Jamu sendiri adalah dari kami pemberdayaan masyarakat. Ada kami Himafarin, himpunan program namanya Himafarin yang dimana kami ini biasanya ke suatu desa untuk kebetulan kita minta nama bersama Ripan 20% ya dari salah kami kami identifikasi ternyata mereka masih kekurangan terkait keselamatan kerja di laut. Jadi ada dermaga dan mereka itu harus berenang untuk kapal itu kita 100 sampai 200 meter. Dan itu hanya menggunakan jelang pegang. Jadi kami merasa hal ini sangat kurang dari keselamatan. Jadi kami dengan nelayan hadirlah Jabot yang masih dalam tahap pengembangan. Oh, oke. Nah, Jabot ini tuh bentuknya seperti apa? Dan memang yang aku dengar ya dari berbagai pemberitaan dari media itu tuh menggunakan alat-alat yang memang udah ada di sana gitu. Jadi nggak yang rumit-rumit gitu ya. Ya betul Kak. Jadi kami memanfaatkan fotoplast dengan jaring bekas yang biasanya nelayan punya. Jadi emang mereka buat sendiri Pak. Oh, oke gitu. Nah, ini memang tahapannya tuh sedang dalam pengembangan, tapi punya mimpi apa nih Mbak Cinta untuk kedepannya Jabotnya ini mau dibuat seperti apa? Halo Kak. Iya. Untuk kedepannya masih dalam menerima masukan dari nelayan sana dan saran dari Jabot sendiri. Yang kedua kami akan melakukan bimbingan dengan dosen kami. Dan yang ketiga juga kami dengan pelaksana sedang riset kembali terkait konstruksi atau bahan dari Jabot hasilnya menjadi lebih maksimal gitu Kak. Oke, dan keunggulannya mungkin untuk bisa diproduksi dalam jumlah banyak gitu Mbak? Keunggulannya bisa diproduksi dalam jumlah banyak karena kalau light jet pada umumnya itu harganya hampir sejutaan ya. Dan nelayan harga yang cukup besar. Jadi Jabot sendiri bisa diproduksi dengan harga 100 ribuan Kak, 100 sampai 150 ribuan. Dan mereka bisa produksi sendiri dan mungkin bisa jadi UMKM untuk komunitas mereka gitu Kak. Oke, keren banget ya. Tapi ini juga udah diajarin misalkan untuk komunitas nelayannya gitu cara membuatnya, terus kemudian juga standar keamanannya, terus mungkin juga untuk bagaimana sih untuk kita mengukur keamanan dari produk yang mereka nanti kembangkan sendiri itu. Ya, untuk kami sudah melakukan pengabdian Kak di sana selama hari dan itu kenalan juga dengan program kami yang lain juga. Adapun Jabot sendiri udah kami kenalkan dan itu ada hasil diskusinya selama kami memperkenalkan Jabot sendiri dengan mereka gitu. Jadi Jabot ini emang ada dari kami dengan nelayan juga dengan dosen kita. Oke, keren banget. Dan ini kan kerja tim ya Mbak ya. Ada kendala nggak sih Mbak Cinta selama pengerjaan proses-prosesnya nih? Untuk kendala sebenarnya kami karena kami punya program pemberdayaan
Itu Kak, jadi kami ada kendala di biaya karena untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sendiri ini kami punya banyak program dalam kegiatan itu. Jadi fokus kami ada banyak program dengan sertifikat. Jadi masih bisa kami kembangkan untuk kami. Oke, Mbak Cinta, ini keren banget sih menurut aku dan semoga ini juga bisa semakin seperti mimpinya teman-teman ya, bisa para nelayan ini justru bisa mengembangkan dan mendapatkan pendapatan melalui si jabot ini. Terakhir Mbak, ada pesan-pesan untuk generasi-generasi muda Indonesia ataupun juga bagi para pendengar Indonesia yang ada di Hong Kong juga gitu ya. Gimana sih caranya untuk kita tetap produktif, tetap kreatif mencari berbagai inovasi-inovasi dan juga harapannya? Dari saya sendiri sebagai mahasiswa, kita mencoba untuk melihat kita mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita bantu untuk masyarakat walaupun kecil, mungkin hasil akan maksimal. Oke, jadi sekecil apapun selama itu memang niatnya baik pasti akan ada dampaknya ya, dan tergantung kembali lagi ke niatnya. Segala sesuatu yang diawali dengan niat baik dan mau besar ataupun kecil itu pasti akan mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu ya. Mbak Amanda Putri Cinta, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi juga bagi kita semua. Sukses terus untuk Mbak Amanda Putri Cinta dan juga timnya ya. Ya, Terima kasih. Bye-bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Tadi di awal-awal perjumpaan saya sempat spill ya, Sam ya, kalau kita punya acara yang keren banget, dijamin banget ini sayang banget dan nyesel banget kalau nggak datang ke acara ini ya Sam ya. Betul. Jadi nanti sore jam 3 ya teman-teman semua ke Diamond Hill MTR. Ya, di atasnya tuh ada mall namanya Plaza Hollywood. Ya, hari ini nikmati siaran langsung yang meriah. Ya, bertemu secara langsung dengan penyiar, penampilan dan teman-teman dari kedua negara yang sudah dinanti-nantikan. Saya mau absen dulu nih di sini, siapa yang penggemarnya Sam? Pasti banyak banget nih. Angkat tangannya. Wah, langsung ini Kita nih ada di kayaknya. dalam mall ya, nggak kayak tahun lalu kita kepanasan di lapangan ya. Tahun ini ada AC-nya. Tapi nggak apa-apa loh, walaupun kepanasan, tapi kan itu tuh semacam di base campnya orang-orang Indonesia ya, jadi tempatnya juga Betul. bersejarah ya. Tapi kali ini Betul. lebih adem dan mungkin karena tempatnya juga nggak terbatas. Kalau waktu itu kan cukup terbatas ya. Kan kalau mall kan siapapun bisa datang ya Sam ya. Mau nontonnya dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan bisa ya. Karena letaknya tuh kayak semacam di hall gitu ya, dari tengah-tengah. Jadi fansnya Sam boleh sebanyak-banyaknya datang, boleh memenuhi. Iya, Untuk ajak digemparkan. datang semua ya. Lupa fans. Ya, sekali lagi. Dan kenapa harus datang? Karena ada banyak penampil-penampil ya. Tadi saya udah bilang performersnya ya, ada banyak banget ya. Ada tari ondel-ondel. Oh, tari ondel-ondel. Iya, dari Betawi Jakarta. Ondel-ondelnya udah didatengin belum? Tapi ini kali The Jackson Dance. Oh, pasti keren banget ini. Ini Bukan Mbak-mbak The Jackson PMI ya. 5 ya, bukan The Jackson 5 ya, tapi The Jackson Jackson Dancer. Dance. Dan mereka berkolaborasi sama anak-anak dari sekolah di Hong Kong ya. Iya. Ih, pasti gemes banget. Seru Kemudian ada yang suka girl band, ada girl group Honey Punch ya. Honey Punch. Saya kurang tahu tuh Honey Punch. Nanti kenalan di sana berarti. Ada Indonesian Fashion. Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu enggak tuh? Ya. Dari oleh desainernya? Desainernya Andi Sugih.
Iya, jadi Mas Andi Sugi ini pernah jadi narasumber kita di episode Halo Jakarta, Halo Hongkong sebelumnya ya Sam ya. Dan kemudian Mas Andi Sugi Ya, ini memang udah sering banget bolak-balik Hongkong untuk menyelenggarakan fashion show. Dan kali ini senang banget bisa bergabung dengan Halo Jakarta, Halo Hongkong untuk menampilkan karya-karya di busananya. Penasaran gak nih ngelihat Sam pakai baju dari desainernya Mas Andi Sugi, kemudian ada juga host-hostnya dari RTHK yang bakalan pakai hasil dari desainernya Mas Andi Sugi juga ya. betul, betul. Jadi Jadi desain untuk ini ya nggak. Terus ada drama komedi, ya nggak. Dengan judul Harmony Mooncake. Wah, pasti ada mooncake ini ya nggak? oh iya ada mooncake-nya, tapi bisa dimakan gak nih? Tapi ini dalam, bayangin ya Sam ya, dalam 1 jam RTHK ini mengemas banyak banget kegiatan, ada berbagai macam performer yang menampilkan fusion dari 2 budaya antara Indonesia dan juga Hong Kong. Dan yang pastinya yang pengen reunian, yang pengen ketemuan sama teman-temannya, yang pengen ngeliat Sam juga harus banget hadir di Halo Jakarta, Halo Hong Kong 2025 spesial Home Sweet Home. Home Sweet Home. Ya, Mm-mm. jadi lebih banyak lagi kejutan ya teman-teman semua, lebih ya, dan keseruannya di sore nanti pukul 3 siang. Oke. Ya, Halo Jakarta, Hello Hong Kong 2025 Special Home Sweet Home. Oke. Ya, Plaza Hollywood, jangan sampai kelewatan. Nyesel banget, bakalan nyesel banget kalau sampai kelewatan ya. Baiklah, dan karena Sam nanti jam 3 mau tampil ya, jadi sekarang kita harus bersiap-siap dulu. Untuk itu saya Skarsari undur diri. Dan saya Sam di RTHK. Kasih dan sampai nanti sore ya Sam ya. Ya, bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.